wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla. Dengan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran PABP. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'in tabi'in, sampai kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sebelum dimulai kegiatan, saya persilakan kepada KM untuk memimpin doa agar kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan amal dari apa yang akan kita pelajari di hari ini. Silakan untuk dipimpin. Sikap tertib. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Siap, terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, saya akan memeriksa kehadiran dulu. Setelah saya melihat agenda di hari ini, alhamdulillah siswa-siswi kelas 11 IPA 3 semuanya dapat hadir dan bisa mengikuti pelajaran PABP dengan seksama, dan semoga pembelajaran di hari ini kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik. Selanjutnya ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ada Pak? Baik, silakan Saudara Salman. Materi minggu lalu yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kaitannya dengan materi sekarang? Kaitannya dengan materi hari ini yaitu sama-sama fardu kifayah. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita speaking dulu ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawab semangat pagi. Oke, siap? Selamat pagi. Semangat pagi. Tangannya dikepalkan ya. Selamat pagi. Semangat pagi. 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 Siang. Sore. Malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Semangat ya, semangat. Baik. Materi hari ini kita masuk di sub materi yaitu ziarah, takziah dan ziarah kubur. Takziah dan ziarah kubur.
kasih dulu motivasi tentang takziah. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita akan melihat satu pembahasan lagi setelah kita melihat bagaimanakah memandikan si mayit, bagaimanakah mengafali si mayit dan juga sampai menyolatkannya, juga hingga dikuburkan. Itu adalah 4 kewajiban yang telah kita jelaskan. Nah, saat ini kita akan melihat ya bagaimanakah ketika kita menyikapi si mayit setelah dia itu dikuburkan. Ya, setelah dia itu dikuburkan. Nah, di sini dijelaskan dalam beberapa poin oleh Al-Qadi Abu Syuja. Beliau katakan bahwasanya wala ba'sa bil buka al-mayyit. Tidak apa-apa kalau kita itu menangisi si mayit, ya, apalagi itu adalah keluarga dekat kita yang meninggal dunia, apalagi itu adalah anak kita, apalagi itu adalah orang tua kita. Tidak ada masalah untuk menangisi mereka. Ya, asalkan nanti akan dijelaskan oleh Abu Syuja tidak berlebih-lebihan isak tangis tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah ditinggal mati oleh anaknya Ibrahim, dan ketika itu terjadi gerhana. Tatkala beliau meninggal dunia, ya, si Ibrahim itu meninggal dunia, maka Nabi SAW itu begitu sedih dan beliau meneteskan air mata ketika itu. Maka ini menunjukkan salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya menangisi si mayit itu masih dibolehkan. Kita mengeluarkan air mata ketika ada di antara kerabat dekat kita yang meninggal dunia, itu dibolehkan. Namun beliau katakan min ghairi nauhin, tanpa teriak-teriak, wala syakki jaybin, dan juga tanpa memukul-mukul pipi. Maksudnya di sini adalah menangis tidak apa-apa tadi seperti itu, kita menangis juga tidak apa-apa, namun tidak boleh sampai meraung-raung tangisannya, tidak boleh sampai teriak-teriak, wah ini sudah pergi keluargaku, ini anakku sudah pergi, tidak boleh dengan teriak-teriak seperti itu. Dan juga tidak boleh tangan kita atau anggota badan kita ini berkeluh kesah dengan badan tersebut itu dipukul atau dikeluarkan darah, ya, atau ya mungkin kepala kita dibenturkan di tembok misalnya, atau ada benda-benda yang kemudian itu dihancurkan, ya, maka perbuatan seperti ini menunjukkan sikap tidak sabar. Padahal ketika kita menghadapi musibah seperti ini adalah kita punya kewajiban adalah untuk bersabar pertama kali. Ya, perbuatan tadi itu adalah tidak sabar, karena Nabi SAW juga katakan bahwasanya kesabaran itu kita lakukan ketika pertama kali mendapatkan musibah. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-sabru inda sadamatil ula. Yaitu kesabaran itu ketika kita mendapatkan musibah pertama kali, bukan setelah kita itu bersedih, setelah kita itu ya menghancurkan segala sesuatu, ya, baru kita menyesal dan mengatakan kita itu bersabar saat ini. Tidak. Lalu setelah itu beliau katakan itu menyikapi si mayit yang meninggal dunia seperti tadi jenazahnya, kita tidak boleh terlalu bersedih sekali, ya, boleh saja mengeluarkan air mata tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian tentang takziah setelah itu beliau jelaskan. Beliau katakan wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi. Mayat tersebut nanti, ya, keluarganya itu boleh ditakziahi, kita boleh melakukan takziah terhadap keluarganya cuma selama 3 hari setelah pemakaman. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini yang diyakini dalam mazhab Syafi'i. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita boleh menghibur mereka, ya. Sedangkan hari-hari berikutnya, hari keempat sampai hari ke-7 sampai hari ke-40 sampai hari ke-100 atau sampai hari ke-1000 tidak perlu melakukan takziah lagi. Karena apa? Kalau 3 hari itu sudah dikatakan maksimal. Setelah 3 hari biasanya kesedihannya itu sudah usai. Bahkan mungkin dia sudah melupakan si mayit tadi, sudah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kalau diungkit lagi, pas 1 minggu diungkit lagi, ingat lagi. Setelah 40 hari, ya, kemudian melakukan takziah lagi, maka ingat lagi keluarga tersebut. Maka ulama Syafi'i itu katakan seperti itu, kecuali jika mungkin matinya itu tragis, ya, tidak wajar, dan keluarga itu begitu sedih, maka kita boleh melakukan takziah lebih daripada 3 hari untuk yang menghibur mereka lebih banyak, yang memotivasi mereka supaya bersabar. Dan namanya takziah seperti itu
takziah itu maksudnya adalah menghibur keluarga si mayit untuk bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Motivasi mereka akan pahala yang besar di balik itu, ya, tanpa ada ritual tertentu, tanpa ada membaca ayat-ayat atau Al-Qur'an tertentu di acara takziah tersebut, cukup menghibur saja mereka, itu sudah termasuk ya di dalam ya melakukan takziah. Baik, manfaat dari ziarah kubur antara lain mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak khilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di akhirat kelak. Submateri dari penyelenggaraan jenazah yang ketiga yaitu takziah dan ziarah kubur. Tujuan pembelajaran dengan menggali berbagai informasi dari berbagai sumber dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat satu, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang keempat, menunjukkan dalil tentang ziarah kubur dengan benar. Yang kelima, menganalisis ketentuan dan tata cara takziah dan ziarah kubur sesuai syariat Islam. Yang keenam, menganalisis hikmah pelaksanaan takziah dan ziarah kubur sesuai syariat Islam. Yang ketujuh, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara takziah dan ziarah kubur sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang hikmah ziarah kubur sesuai syariat Islam. KD-nya atau kompetensi dasarnya KD 3.7 tentang menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, sedangkan KD 4.7-nya yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Langkah-langkah pembelajaran, kita menggunakan kegiatan pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning. Langkah-langkah yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, menggambarkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti, nah, silakan amati gambar atau video berikut, kemudian buat pernyataan, buat pertanyaan atau pendapat. Silakan diamati dulu gambarnya. Baik. Nah, kira-kira menurut pendapat kelompok 1, gambar ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Baik, sesuai. Kelompok 2 sesuai. Kelompok 3
Sesuai. Kelompok 4 sesuai. Baik, semuanya menjawab sesuai. Nah, nanti dengan model PBL kita akan mengetahui jawabannya sesuai dengan prosedur model PBL. Nah, sekarang saya akan membagikan kelompok. Ini adalah kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Nah, kita sekarang mempelajari penyelenggaraan jenazah. Sub materinya adalah takziah dan ziarah. Oke, saya bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, saya bagikan LKPD-nya. Ini LKPD-nya dan lembar untuk pengembangan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Baik. Kemudian ini kelompok 2, LKPD serta lembar untuk pengembangan LKPD-nya. Oke. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 1. Dan ini kelompok 4. Selanjutnya, untuk membantu investigasi mandiri atau kelompok, saya akan tampilkan video yang berkaitan dengan materi. Yang pertama yaitu tentang takziah. Silakan diperhatikan, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarga atau kerabat dekatnya. Orang laki-laki yang bertakziah disebut muazin, sedangkan yang perempuan disebut muaziyat. Para ulama umumnya memiliki pendapat yang sama bahwa hukum bertakziah adalah sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam sangat dianjurkan bertakziah untuk menguatkan jiwa dan suasana batin orang yang sedang tertimpa musibah, agar memiliki kesabaran dan ketabahan menerima musibah tersebut. Terkait dengan takziah, Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 adab orang bertakziah sebagai berikut. Adab orang yang bertakziah yakni menghindari sebanyak mungkin hal-hal yang tidak pantas atau tabu, menampakkan rasa duka, tidak banyak berbicara, tidak mengumbar senyum, sebab bisa menimbulkan rasa tidak suka. Dari kutipan tersebut dapat diuraikan keempat adab orang bertakziah sebagai berikut. Pertama, menghindari sebanyak mungkin hal-hal yang tidak pantas atau tabu. Bertakziah sudah pasti berbeda dengan menghadiri pesta perkawinan. Oleh karena itu, cara kita berpakaian dalam bertakziah tidak sebaiknya disamakan dengan cara kita menghadiri pesta perkawinan yang cenderung glamor. Demikian pula cara kita bersolek atau berdandan juga tidak sebaiknya terlalu menor atau memakai parfum yang terlalu kuat baunya. Suasana takziah adalah suasana berkabung dan bukan suasana bersukacita. Hendaknya cara kita berpakaian dan berdandan sewajarnya saja, dengan tetap menjunjung tinggi asas kepatutan dan kesopanan. Yang kedua,
menampakkan rasa duka. Setiap kematian seseorang pasti menimbulkan perasaan duka yang mendalam, terutama bagi keluarga atau kerabat dekat yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, orang yang bertakziah dianjurkan untuk ikut melaksanakan rasa duka itu dengan menampakkan wajah duka sambil mengucapkan secara tulus rasa bela sungkawa. Sangat baik apabila ungkapan bela sungkawa itu diikuti dengan doa semoga tabah dan sabar menerima musibah yang memang sudah merupakan suratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, tidak banyak berbicara. Dalam suasana duka, orang yang sedang tertimpa musibah kematian biasanya cenderung diam dan tidak ingin diajak berbicara lama-lama. Oleh karena itu, orang yang bertakziah jika ingin mengajak berbicara kepada pihak yang sedang berduka, cukup seperlunya saja. Demikian pula di antara orang-orang yang bertakziah atau muazin dan muaziat. Sebaiknya kalau berbicara satu sama lain cukup seperlunya dan pelan agar tidak menimbulkan suasana berisik. Apalagi tertawa sambil terbahak-bahak. Sungguh hal ini tidak baik dan tidak etis dari sudut manapun. Dan yang terakhir, tidak mengumbar senyum, sebab bisa menimbulkan rasa tidak suka. Poin keempat ini memiliki kaitan erat dengan poin-poin sebelumnya, yakni tidak mendukung ketiganya. Oleh karena itu, meskipun dalam keadaan normal senyum termasuk sedekah, tetapi dalam konteks takziah, para muazin dan muaziat sebaiknya bisa menahan diri untuk tidak mengumbar senyum. Tentu saja senyum dalam batas-batas wajar masih bisa ditolerir. Intinya adalah senyum memiliki makna kegembiraan yang dalam konteks takziah tidak baik, khususnya jika ditunjukkan kepada pihak yang sedang berduka. Sebab hal ini sama saja tidak menghormati perasaannya. Dari keempat adab tersebut, hendaknya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bertakziah kepada orang lain, baik orang tersebut masih kerabat dekat, tetangga, ataupun sekedar teman. Hal yang harus selalu diingat adalah bahwa takziah identik dengan ikut berduka. Oleh karena itu, jika bermaksud membawa anak-anak yang masih kecil dan suka rewel atau sulit diatur seperti suka teriak-teriak dan sebagainya, hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Sebab hal itu bisa menimbulkan suasana lain yang tidak mendukung suasana duka tersebut. Dalam tradisi masyarakat Jawa, anak-anak tidak sebaiknya diajak serta bertakziah, kecuali memang sangat terpaksa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah tata cara bertakziah. Sekarang silakan disimak, perhatikan bagaimana tata cara ziarah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, ziarah kubur diyakini bisa membuat manusia lebih mengingat kematian. Sehingga dengan ziarah kubur diharapkan keimanan seseorang akan bertambah setelah pulang dari ziarah. Sebab seperti yang kita tahu, agama Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan hidup umatnya, termasuk dalam hal berziarah kubur. Itulah mengapa ziarah kubur tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan seenaknya. Oleh karena itu, agama Islam mengatur tata cara berziarah. Berikut adalah doa-doa yang bisa dibaca saat ziarah kubur.
Yang pertama, berwudu. Sebelum pergi ke pemakaman untuk berziarah, umat Islam dianjurkan untuk menyucikan diri dengan cara berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengucap salam. Sama seperti saat bertamu ke rumah orang lain. Saat berziarah, umat Islam dianjurkan untuk mengucapkan salam. Sebagaimana yang kita tahu, salam dalam agama Islam juga berarti semua doa untuk orang lain. Sehingga, dengan mengucapkan salam saat memasuki area pemakaman, berarti kita turut mendoakan jasad yang terkubur di pemakaman tersebut. Ucapan salam sekaligus doa yang bisa diucapkan saat masuk pemakaman adalah sebagai berikut. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Yarhamullahu mustaqdimina minal wal mustaqirin. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Wa as'alullaha lana walakumul afiyah. Yang artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Yang ketiga, posisikan diri menghadap kiblat. Seperti yang kita tahu, dalam agama Islam, jenazah umat Islam dimakamkan dengan menghadap ke kiblat. Begitupun saat kita berziarah, saat dianjurkan untuk menghadap ke kiblat, sehingga jika di Indonesia, peziarah berada di sebelah kiri makam. Dan yang keempat, mendoakan arwah jenazah. Mendoakan arwah jenazah merupakan hal inti dalam tata cara ziarah kubur. Doa dipanjatkan untuk almarhum atau almarhumah yang makamnya didatangi. Semoga informasi mengenai tata cara ziarah kubur ini dapat dicontohkan sebagaimana baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang peserta didik mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber untuk menjawab LKPD yang telah Bapak berikan kepada setiap kelompok. Nah, di sana sudah ada linknya. Silakan searching dengan menggunakan smartphone masing-masing kelompok. Silakan linknya di searching. Setelah di-searching, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk menjawab LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi ketua kelompoknya siapa? Salman. Ini ketua kelompoknya Nanda. Kelompok 3, ketua kelompoknya siapa? Diki ya. Kelompok 4, ketua kelompoknya Nurul ya. Baik, silakan. Dipimpin oleh, silakan berdiskusi dipimpin oleh ketua kelompoknya. Kemudian kalau ada
pertanyaan, silakan dituliskan di sticky note. Nah, untuk nanti ditanyakan ke kelompok yang akan presentasi. Ya. Sambil melakukan diskusi, saya akan melakukan pengamatan untuk menilai sikap tentang keaktifan siswa. Ya. Jangan lupa ya, saya sambil melakukan penilaian sikap keaktifan kerjasama ini kelompok 1 aktif ya semuanya, dan kelompok 2 juga aktif ya. Kelompok 3 aktif, alhamdulillah semuanya. Kelompok 4 semuanya aktif, alhamdulillah. Bagus, diskusinya berjalan dengan baik. Oke. Sekarang silahkan setiap kelompok mengembangkan hasil dari LKPD ke spotlight yang telah disediakan. Silakan dikembangkan dan nanti disajikan sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan dikembangkan ke spotlight sudah disediakan.
KPD-nya sudah dikembangkan. Nah, selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Pengembangannya. Baik, ada kendala? Oh, ini internetnya ya, gangguan ya. Sekarang lagi mendung, mudah-mudahan internetnya lancar. Setelah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, sekarang setiap kelompok menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Masing-masing kelompok melakukan presentasi, menyajikan hasil diskusi berdasarkan jawaban pada LKPD. Untuk itu saya silakan maju kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Silakan. Memposisikan diri ke arah kiblat. Dari kedua hadis di atas serta literatur yang kalian baca, simpulkan apa saja hikmah dan jarak kubur.
Izin menjawab. Diyakini kembang-kembang itu, apalagi jika masih segar, akan bertasbih kepada Allah, dan tasbihnya bisa meringankan siksa mayat di dalam kubur tersebut. Oke, baik, terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 1 yang sudah presentasikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempel hasil karyanya. Oke. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Yang bertanya sudah siap dari Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kegiatan kubur dan takziah. Untuk pertanyaan pertama, di sini ada gambar. Apakah gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang berziarah. Menurut kami, gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena orang-orang pada gambar tersebut berperilaku selayaknya orang sedang berbuka dan sesuai dengan adat, juga berpakaian sopan. Untuk pertanyaan kedua, ketentuan dan tata cara takziah sesuai syariat Islam. Pertama, tidak boleh menangis hingga meraung-raung atau sedih berlebihan, harus bersabar atas kepergian. Terdapat muazin dan muaziah dilakukan selama 3 hari setelah meninggal. Ada bertakziah yaitu menjauhi hal tabu atau hal yang membuat sakit hati, tidak banyak senyum atau menampakkan rasa duka, tidak memakai parfum yang kaosnya kuat, berpakaian sederhana, tidak banyak bicara dan tertawa terbahak-bahak. Hukum takziah adalah sunnah. Yang ketiga, ketentuan dan tata cara ziarah kubur sesuai syariat Islam. Adanya ziarah kubur adalah untuk dapat lebih mengingatkan seseorang pada kematian. Tata cara ziarah yang pertama, sebelum pergi berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, ketika sampai di
Oke, silakan berdiri. Sebutkan namanya. Kemudian soalnya apa? Atau pertanyaannya apa? Assalamualaikum, saya Deska Amalia. Izin bertanya, apa tujuan dari takjil? Tujuan dari takziah adalah sebagai berikut: memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan, atau dalam kata lain memberikan semangat. Yang kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan dapat menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala hilaf dan salahnya, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang keempat, menjadikan sebagai pelajaran bersama, introspeksi diri, dan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati sesuai dengan dalil dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempelkan hasil. Baik, setelah penampilan presentasi kelompok 2, selanjutnya saya persilahkan kelompok 3 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Untuk kelompok 3 saya persilahkan. Soalnya sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis tentang esum materi tentang kajian dan berziarah kubur. Dalam pertanyaan pertama, ada 2 gambar, yaitu apakah praktek ziarah seperti gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Jawabannya iya, karena dalam gambar tersebut sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak banyak bicara dan mengumbar senyum, dan cara berpakaian yang tidak berlebihan, serta adanya muadzin dan muadziat yang menghadiri ziarah di dalam gambar. Dalam pertanyaan kedua, yaitu ketentuan dan tata cara takziah sesuai syariat Islam. Terdapat 4 adab orang bertakziah, yaitu 1. Menghindari sebanyak mungkin hal-hal yang tidak pantas atau tabu, menampakkan rasa duka dan menghormati pihak yang ditinggalkan, tidak banyak bicara dan tertawa terbahak-bahak, tidak mengumbar senyum sebab bisa menimbulkan rasa tidak suka, menggunakan pakaian yang sopan. Tata cara bertakziahnya yaitu berwudu dan menyucikan diri, mengucapkan salam saat masuk pemakaman, posisikan tubuh menghadap kiblat, dan mendoakan arwah jenazah. Pertanyaan ketiga, apa saja ketentuan dan tata cara ziarah kubur sesuai syariat Islam? 1. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan semuanya di alam barzah dan akhirat kelak. Ingat, usahakan tidak berjalan melambai kuburan atau menuju besar. Pertanyaan keempat, apa hikmah takziah dan ziarah kubur? Pertama, mengingat kematian. 2. Dapat bersikap syukur, menjauhkan diri dari sifat keduniaan. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam
silakan untuk bertanya dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Tiasa, izin bertanya. Bagaimana hadis yang menerangkan tentang ziarah kubur? Pertanyaan akan dijawab oleh Bapak. Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qadkuntu nahaitukum anziyaratil quburi faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabrihi fazuruha fa innaha tudakirul akhirah. Artinya, sungguh dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ini telah diizinkan bagi Muhammad untuk berziarah ke kubur ibunya. Maka berziarah kuburlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih close. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan tampilan kelompok 4 untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Untuk itu saya persilakan untuk maju ke depan kelompok 4. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kerja kami yang judulnya kajian dan ziarah. Pertanyaannya, apakah praktek ziarah seperti gambar tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Jawab merupakan sesuai, karena di gambar tersebut mereka memakai pakaian yang sopan. Berziarah sesuai dengan syariat Islam dan tentunya mereka mendoakan orang yang telah meninggal. Pertanyaan nomor 2, setelah menyaksikan video tersebut, bacalah untuk tentang hadiah kemudian sebelumnya ketentuan sesuai syariat Islam. Tentunya sunnah ada 4 nilai. 1. Menghindari hal-hal tidak pasti atau tabu. 2. Menampakkan rasa gembira. 3. Tidak banyak bicara. 4. Tidak mengubah senyum. Anak-anak tidak boleh diberikan ikut takziah kecuali tertentu. Pertanyaan nomor 3, dari pengamatan video serta ziarah kubur tersebut, simpulkan ketentuan dan tata cara ziarah kubur sesuai syariat Islam. Jadi dahulu dilarang karena ziarah kubur disalahgunakan dan disembah. Tapi pada saat Nabi Muhammad
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebutkan nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, orang tua dari kelompok 1. Ingin bertanya bagaimana etika seseorang pada saat bertanya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah bertanya. Izin menjawab, ada etika orang saat bertazkiah antara lain 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang tertimpa musibah. 3. Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan menyebut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah. Baik, sekian dari kami. Bila diberi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause. Good job semuanya, alhamdulillah sudah melakukan presentasi dan hasilnya pun luar biasa. Semua bisa memahami tentang materi takziah dan ziarah kubur. Semoga bermanfaat. Kemudian, oke, sebagai penguatan, ini Quran surat Al-Imran 185. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebagai sub materi yang pertama yaitu takziah. Takziah sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman, dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikubur atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Terkait dengan waktu, Islam menggariskan tentang waktu takziah cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekedar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, apa hukum takziah? Hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak. Kemudian tujuan takziah. Adapun tujuan takziah adalah 1. Memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala hilaf dan salah. Yang keempat, menjadikan sebagai ibroh, pelajaran untuk kita semua bahwa kita pun suatu saat nanti akan meninggal. Nah, sekarang bagaimana adab takziah? Adab takziah atau etika bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih. Jangan sampai kita memberikan beban sedih. Yang ketiga, hindarilah canda tawa. Keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman. Yang kelima, membuat makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah.
materi yang kedua adalah ziarah kubur. Ziarah kubur, kematian mengajarkan banyak hal agar setiap manusia menyadari bahwa cepat atau lambat kematian itu pasti datang. Kemudian awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berziarah kubur. Adab atau etika berziarah diantaranya ketika mau berziarah niatkan dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesampai di pintu kubur kita membaca doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin, antum lana salafun wa nahnu insyaallah taala bikum lahikun. Seperti itu. Sebagai penghormatan kepada ahli kubur. Kemudian tidak banyak bicara. Yang keempat, berdoa untuk ampunan. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau duduk di atas kuburan. Ya. Apa sih hikmahnya? Hikmah dari ziarah kubur. Yang pertama, mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita pun suatu saat akan merasakan mati. Yang kedua, dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingat berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang keempat, mendoakan si mayat agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Nah, itulah sebagai penguatan, dan alhamdulillah sekarang kita sampai di akhir pembelajaran. Sebagai penutup refleksi, apakah sub materi tentang takziah dan ziarah kubur ini bermanfaat? Alhamdulillah. Sudahkah semuanya memahami makna takziah dan ziarah kubur? Insyaallah. Alhamdulillah, semoga pembelajaran di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Amin. Nah, tadi semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah melakukan presentasi hasil diskusi LKPD yang telah dikerjakan. Alhamdulillah semuanya hasilnya bagus. Alhamdulillah semuanya hasilnya memuaskan. Bahkan bisa dikembangkan. Ya, bisa dikembangkan LKPD-nya. Jadi bisa ditempelkan dan bisa nanti dibaca-baca lagi kalau nanti ada yang lupa. Baik, selanjutnya untuk tugasnya, silakan lakukan ziarah kubur. Ya, silakan lakukan ziarah kubur ke makam yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian lakukan bagaimana tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu divideokan. Nah, hasil videonya nanti kirimkan di WA group yang telah kita buat ya. Paham ya tugasnya? Alhamdulillah. Di materi berikutnya setelah kita mempelajari penyelenggaraan jenazah dari sub pertama, sub kedua, sub ketiga ini tentang takziah dan ziarah kubur. Nanti minggu depan kita akan masuk pada materi saling menasihati dalam Islam. Nah, silakan dari sekarang dibuka-buka materinya, dipersiapkan supaya nanti ketika pembelajaran dilaksanakan itu kita lebih memahami lagi. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kegiatan pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di hari ini
mendapatkan ridho Allah, dan ilmu yang kita dapat di hari ini dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Saya persilakan untuk KM memimpin doa sebelum kita pulang. Ya. Silakan semuanya duduk, dirapikan duduknya, bukunya dirapikan, silakan duduknya rapi. Baik, silakan dimulai KM pimpin berdoa. Sikap tertib. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap, terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.